Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik udah mulai sekolah lagi ya. Kita akan kembali membahas materi matematika ya. Pada video kita kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan garis lurus. Nah, ini merupakan video yang pertama. Pada video kita kali ini kita akan fokus membahas mengenai gradien. Pada video kita ini kita akan mempelajari cara menentukan gradien untuk dua kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah jika diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis tersebut, dan yang kedua jika diketahui persamaan garisnya. Oke adik-adik, jangan lupa siapkan catatan kalian, kita akan segera mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya, ini bagian pertama. Kita akan menentukan nilai gradien jika diketahui dua buah titik. Misalkan titiknya kita anggap sebagai X1 dan Y1 serta X2, Y2. Nah, rumusnya M sama dengan itu Y per X ya adik-adik ya. Berarti rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, yang ini rumusnya ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, contoh soalnya nih. Kalian lihat di kotak yang putih ini. Tentukan nilai gradien garis yang melalui 3, -4 dan min 2,5. Berarti di sini 3-nya sebagai X1 dan min 4 sebagai Y1. Kemudian min 2,5 berarti min 2 sebagai X2 dan 5 sebagai Y2. Di sini ya adik-adik ya nih. Berarti X1-nya adalah 3, Y1-nya negatif 4, dan X2-nya negatif 2 dan Y2-nya adalah 5. Nah, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti masukkan ya Y2-nya mana? Ini 5 Y2-nya, berarti ini 5 ya. 5 dikurang negatif 4 per X2, berarti X2 siapa? Negatif 2 dikurang 3. Berapa 5 dikurang negatif 4? Berarti jadi plus ya, berarti 5 ditambah 4 hasilnya 9. Per negatif 2 dikurang 3 berarti negatif 5. Berarti 9 per negatif 5 atau negatif 9 per 5. Nah, ini dia. Ngerti ya? Jadi gradiennya adalah negatif 9 per 5. Jadi ngerti ya, untuk tipe yang pertama berarti diketahui dua buah titik. Yang pertama kita anggap sebagai X1, Y1 dan yang kedua sebagai X2, Y2. Nah, misalkan gini, kalau terbalik tentunya boleh nggak kak? Boleh, nggak masalah. Misalkan di soal kita yang tadi ya, 3, negatif 4 kita anggap sebagai X2 sama Y2, itu boleh aja. Berarti yang negatif 2,5 ini sebagai X1, Y1 itu boleh, nggak masalah, asal konsisten ya. Jadi kalau misalkan 3 itu sebagai X1, maka negatif 4 adalah Y1. Atau kalau misalkan 3 sebagai X2, maka negatif 4 adalah Y2. Oke, ngerti adik-adik ya untuk tipe yang pertama ya. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang kita akan mempelajari tipe yang kedua ya, kalau diketahui persamaan garisnya. Jadi nanti persamaan garis itu bisa dua macam nih, bisa berupa Y sama dengan MX tambah N, seperti di layar ya adik-adik ya. Seperti ini ya, jadi kayak yang pertama nih contohnya Y sama dengan, ini Y sama dengan semua nih, ini juga Y sama dengan. Y sama dengan MX tambah N. Nah, nanti yang kedua itu tipenya bukan Y sama dengan, tapi ujungnya 0. Seperti ini adik-adik. Jadi tipe yang kedua persamaan garisnya berupa AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi antara X dengan Y-nya satu ruas ya, ujungnya itu sama dengan 0. Oke, kita akan mempelajari kedua-duanya. Jadi kalau bentuk yang pertama ini yang Y sama dengan, itu berarti ini yang paling mudah adik-adik nih, berarti gradiennya itu adalah koefisien dari X ya. Jadi misalkan gini, rumusnya kan Y sama dengan MX tambah N. Nah, berarti yang jadi gradien itu adalah si M-nya. Jadi angka di sebelah X. Ini paling mudah nih. Misalkan gini, contoh yang pertama. Y sama dengan 3X tambah 10. Berarti berapa gradiennya? Ya, angka di depannya X siapa? 3. Berarti gradiennya langsung 3. Mudah ya? Yang kedua nih misalkan Y sama dengan min 1/4X tambah 12 nih, dikurang 12 ya. Kakak ulang. Y sama dengan min 1/4X dikurang 12. Berarti angka di sebelahnya X siapa? Min 1/4. Berarti gradiennya adalah min 1/4. Jadi kalau bentuk yang pertama, bentuk Y sama dengan MX tambah N, berarti gradiennya adalah M atau angka di sebelah X. Nah, sekarang kalau yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi antara si X sama si Y berada dalam satu ruas ya. Berarti gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ini adik-adik ya, jadi gradiennya adalah min A per B. Siapa itu A? A itu adalah angka di sebelahnya X dan B angka di sebelah Y. Berarti rumusnya adalah min dulu ya. Min baru angka di sebelah
X per angka di sebelah Y atau min A per B. Nah, sekarang soal kita ya, tentukan gradien garis berikut ini. Yang pertama, 4X tambah 3Y tambah 9 sama dengan 0. Berarti karena X sama Y satu ruas, berarti ini tipe yang kedua ya. Nah, A-nya yang mana? A-nya 4 nih, lihat di sini nih. Jadi A sama dengan 4 dan B adalah 3. Jadi A adalah angka di depan X dan B angka di depan Y. Di depan X angkanya 4, di depan Y angkanya 3. Berarti A-nya 4, B-nya 3. Rumusnya M sama dengan min A per B, berarti min dari 4 per 3. Maka gradiennya adalah min 4 per 3. Ngerti ya? Nah, yang kedua sekarang, 2X dikurang 7Y dikurang 3 sama dengan 0. Berarti A-nya siapa? A-nya adalah 2 nih ya. Dan B-nya adalah negatif 7. Nah, di sini nih, A sama dengan 2 dan B negatif 7. Berarti rumus gradiennya adalah min dari A per B. Berarti minnya udah tulis dulu ya, ini rumusnya ya. Min A-nya berapa? 2, B-nya negatif 7. Berarti min 2 per negatif 7. Min dibagi min plus ya, berarti gradiennya adalah 2 per 7. Oke adik-adik ngerti ya materi kita kali ini ya. Jadi disimpulkan bahwa jika diketahui persamaan garisnya, itu berarti ada dua tipe nih, yang berbentuk Y sama dengan MX tambah N atau yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang paling gampang yang Y sama MX tambah N ya, berarti yang gradiennya berarti angka di sebelahnya X. Yang kedua, kalau dia AX tambah BY tambah C sama dengan 0, berarti gradiennya adalah min A per B. Oke adik-adik, semoga bermanfaat video kita kali ini ya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.